Halo para pejuang beasiswa. Nah, kalian mau tahu nggak sih jalur masuk dari beasiswa LPDP yang bisa diikuti oleh semuanya? Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyak. Oke guys, nah di video kali ini aku akan share terkait dengan beasiswa jalur umum. Untuk beasiswa jalur umum sendiri terdiri dari 3 jalur masuknya. Yang pertama ada beasiswa Kopanding 2022, beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan juga beasiswa reguler. Nah untuk masing-masing jalur juga punya ketentuannya masing-masing. Nah di video kali ini aku akan share dulu dari beasiswa reguler yang biasanya ditanyakan oleh banyak teman-teman para subscriber atau teman-teman yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu. Nah, untuk beasiswa reguler sendiri adalah beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, kalian jangan lupa ya, simak videonya sampai habis. Ini dia guys, penjelasan terkait beasiswa reguler. Di video sebelumnya, kita udah share terkait dengan beasiswa reguler dari jalur beasiswa umum LPDP ini. Nah, di sini kita akan share terkait dengan persyaratan khusus bagi pendaftar beasiswa reguler. Untuk persyaratan khusus dari beasiswa reguler ini, pertama, teman-teman harus memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran. Nah, jadi untuk pendaftaran beasiswa LPDP ini ada batas usianya ya. Untuk pendaftar jenjang pendidikan magister, usianya itu paling tinggi 35. Dan untuk pendaftar pada jenjang pendidikan doktor, usia paling tingginya adalah 40 tahun. Selanjutnya, teman-teman harus melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Untuk surat rekomendasi, banyak yang masih bingung nih bertanya-tanya, kira-kira kalau misalkan kita udah lulusnya lama, mintanya ke siapa? Atau bisa nggak sih dari pakar atau tokoh masyarakat? Nah, di sini sudah jelas ya bahwa tokoh masyarakat atau akademisi. Biasanya sih kalau saya sendiri waktu itu ambilnya dari akademisi, karena kebetulan jarak dari lulus itu langsung daftar LPDP. Jadi, saya waktu itu minta ke dosen saja gitu. Atau teman-teman juga bisa datang ke kampus tempat jenjang teman-teman kuliah sebelumnya, di jenjang sebelumnya, dan nanti akan biasanya diarahkan oleh prodi terkait siapa sih yang berhak merekomendasikan. Dan catatan kecil untuk teman-teman yang minta surat rekomendasi ini, diusahakan mereka yang memberi rekomendasi itu mereka yang kenal juga dengan kita. Jadi ya kita mau nih gengsi-gengsian, cari orang yang punya jabatannya tinggi, pengaruhnya gede, tapi dia nggak kenal banget, nggak kenal sama sekali malah dengan kita. Itu agak repot juga sih, kayak gitu. Terus yang ketiga, bersedia menandatangani atau menyetujui nanti ada surat pernyataan, nanti ada di aplikasi dan nanti ada poin-poinnya juga terlampir. Lalu yang keempat, ada teman-teman harus perhatikan ya, di sini adalah IPK kumulatifnya gitu. Dengan ketentuan, jika teman-teman mendaftar pada jenjang magister, wajib memiliki IPK pada jenjang studi sebelumnya, yaitu di S1 atau D4. Dengan ketentuan sekurang-kurangnya IPK-nya adalah 3,00 pada skala 4,00 atau yang setara dan dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir. Selanjutnya, untuk pendaftar jenjang pendidikan doktor, wajib memiliki IPK pada jenjang studi sebelumnya, yaitu di magister, sekurang-kurangnya adalah 3,25 pada skala 4,00. Atau yang setara dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir. Nah, di sini khusus untuk pendaftar jenjang doktor dari program magister penelitian tanpa IPK, ada kan yang by research, maka wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri, pada jenjang pendidikan sebelumnya, wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini halamannya sudah tersedia. Selanjutnya, teman-teman harus mengunggah dokumen berupa sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS, PTE Academy, atau IELTS dengan ketentuan pertama untuk pendaftar program magister dalam negeri, skor minimal dari kemampuan bahasa Inggrisnya adalah 500 untuk ITP, IBT setara 61, PTE 50, atau IELTS 6,0. Selanjutnya untuk pendaftar program magister luar negeri, skornya itu TOEFL IBT 80, PTE akademiknya 58, atau IELTS-nya 6,5. Untuk pendaftar program doktor dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP-nya 530, TOEFL IBT-nya 70, PTE 50, atau IELTS 6,0. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung apakah harus semuanya ada, enggak ya, di sini ada kata-kata nih, atau jadi pilih salah satunya. Jadi bisa salah satu, apakah itu mau TOEFL ITP, mau TOEFL IBT, PTE akademik, atau IELTS. Selanjutnya untuk pendaftar program doktor luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya untuk TOEFL IBT 94, PTE akademik 65, atau IELTS-nya 7,0. Untuk sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Dan ini sangat-sangat perlu diperhatikan karena banyak sekali teman-teman yang sudah pernah daftar di tahapan-tahapan atau di tahun sebelumnya, dan kebanyakan sih gagalnya di sini sih, di sertifikat TOEFL yang kurang teliti. Ada yang mungkin tidak tahu, tiba-tiba memang mereka sudah mengikuti sesuai prosedur di salah satu lembaga, ternyata lembaganya tidak resmi, seperti itu. Nah, selanjutnya, melampirkan surat usulan mengikuti beasiswa LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2 yang membidangi pembinaan atau pengembangan SDM pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah bagi pendaftar yang berstatus CPNS atau PNS, atau sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi SDM pada Mabes TNI, baik itu AD, AL, atau AU bagi pendaftar yang berstatus anggota TNI, atau sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi SDM pada Mabes Polri bagi pendaftar yang berstatus anggota Polri. Nah, itu dia teman-teman terkait dengan persyaratan khusus untuk pendaftar pada jalur reguler. Adapun beberapa pelanggaran atau sanksi yang diberlakukan oleh LPDP, pertama, pendaftar yang melakukan kecurangan selama tahap pendaftaran atau seleksi beasiswa dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan dan persyaratan seleksi. Pendaftar yang melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi akan digugurkan dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan pada surat pernyataan, maka calon penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai calon penerima beasiswa dan nantinya akan diblokir pada program LPDP di masa yang akan datang. Selanjutnya, apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan yang ada pada surat pernyataan, maka penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa, pengembalian seluruh dana beasiswa yang telah diterima dan nanti akan diblokir pada program LPDP di masa yang akan datang. Selanjutnya, ini yang perlu jadi pertimbangan teman-teman saat akan apply beasiswa LPDP. Nah, LPDP sendiri memiliki ketetapan terkait pengabdian. Pertama, penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Kedua, kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi misalkan teman-teman yang ambilnya magister itu kan 2 tahun. Berarti nanti masa pengabdiannya sekitar 5 tahun. Nanti dihitung setelah selesai studi secara berturut-turut. Adapun langkah-langkah pendaftarannya, teman-teman juga bisa lihat atau ikuti di buku panduannya. Untuk proses
seleksi beasiswa sendiri terdiri dari 3 tahapan, ada seleksi administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Dan ini yang menjadi hal menarik juga bahwa bagi pendaftar program beasiswa reguler yang nantinya mengunggah LOE unconditional dan telah diakui LPDP pada seleksi administrasi, nantinya dapat langsung melanjutkan ke tahap seleksi substansi tanpa mengikuti seleksi bakat skolastik. Jadi ini menjadi perlebih ketika pendaftaran yang ada di tahap kedua atau mungkin di tahun 2022 ini. Nah, untuk proses seleksinya sendiri di sini dijelaskan bahwa di tahun 2022 akan menyesuaikan terkait kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini. Dan proses seleksi dapat dilakukan secara daring atau luring, atau mungkin nanti sifatnya gabungan antara daring dan luring, atau lebih kerennya hibrid ya. Dan nanti akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Sehingga nanti di aplikasi ketika teman-teman mendaftar, nanti teman-teman harus memilih baik itu kota atau lokasi tempat seleksi yang disediakan oleh LPDP. Hal ini nantinya dilakukan sebagai langkah antisipasi jika nantinya seleksi akan dilakukan secara luring atau hibrid. Ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan surat rekomendasi, apa saja yang mau diupload dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung baca di bookletnya. Dan next video kita akan sharing-sharing lagi terkait dengan beasiswa LPDP ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa ya share sebanyak-banyaknya, dan thank you udah nonton.